Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Helmi Adam dalam acara Michael Porter, studi kasus tentang Southwest Airlines. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan penerbangan di Amerika Serikat yang bernama Southwest Airlines melakukan strategi bisnis dengan fokus pada low cost. Bagaimana low cost ini bisa menghidupi sebuah perusahaan airline yang begitu panjang dan begitu lama. Dan Southwest Airlines merupakan perusahaan yang tidak pernah menghasilkan kerugian, tapi selalu menguntungkan terus-menerus dalam masa dan sepanjang zaman. Mari kita membahas, kita mulai dengan kenapa Southwest memilih low cost, kemudian bagaimana strateginya untuk bisa mendapatkan harga low cost tersebut, dan bagaimanakah strategi bisnisnya. Pertama, pertanyaan yang akan kita ajukan adalah bagaimana Southwest memiliki tarif rendah dan begitu murah? Jawaban pertanyaan tersebut sangat kompleks, tetapi menarik untuk kita bahas dan pelajari sebagai bahan untuk kita belajar bagaimana sebuah strategi bisnis yang mengutamakan low cost. Southwest Airlines boleh dikatakan sebagai salah satu pelopor tarif rendah di Amerika. Namun sebenarnya bukan hanya Southwest yang menjadi pelopor untuk di dunia. Di Eropa juga ada pertama kali yang mempelopori tarif rendah seperti Jet Air, kemudian juga Riana Air, dan lain sebagainya. Lalu sekarang pertanyaan bagaimanakah Southwest melakukan efisiensi dan efektivitas sehingga memiliki tarif yang rendah dan murah? Pertama, maskapai penerbangan murah. Dasarnya adalah bagaimana mereka meniadakan bagian yang mahal yang membuat penerbangan menjadi sangat mahal. Untuk memotong biaya yang terpenting dari perusahaan penerbangan adalah pesawat. Bagaimana Southwest Airlines, sebuah perusahaan pesawat terbang yang besar ini, memotong biaya produksinya, yaitu dengan hanya menggunakan satu jenis pesawat, yaitu Boeing 737 saja. Southwest Airlines menggunakan hanya satu jenis pesawat saja, yaitu Boeing 737. Untuk menghemat perawatan mereka dan juga menghemat dalam biaya pelatihan. Selain itu, Southwest memesan 737 jenis baru untuk menghemat bahan bakar, karena bahan bakar juga bagian terpenting dari harga tiket pesawat. Penggunaan hanya satu jenis pesawat menghemat pelatihan dan mekanik, pilot, dan juga kru lainnya yang mengurangi tentunya biaya. Selain itu, Southwest juga menambah kursi dan jarak kursi pada pesawat Boeing 737-nya, sehingga bisa menambah kapasitas kursi atau tempat duduk di Boeing 737. Ketika Southwest mengambil alih Air France, dia menyewakan pesawat 717-nya ke airline lain. Kenapa dia menyewakan yang 717? Karena dia tidak mau merawat beberapa jenis pesawat sehingga menimbulkan kos yang cukup mahal dan biaya pelatihan, biaya mekanik, dan lain sebagainya. Sehingga dia hanya menggunakan 737 dengan hanya menambah kapasitas kursi yang dimiliki di pesawat Boeing 737 milik Transair. Selanjutnya, Southwest melatih keramahan para pramugari dan juga pilot yang harus bekerja sebagai pemeriksa tiket, yang juga bisa sebagian dari mereka membersihkan pesawat, sehingga mengurangi pekerja yang ada di pesawat. Kosnya menjadi lebih murah. Kenapa? Karena dengan pramugari merangkap sebagai penjaga tiket juga mengurangi 3-4 pekerja, yang juga akhirnya berujung pada mengurangi biaya karena gajinya ya lumayan cukup besar kan, menambah orang. Untuk makanan dan minuman hampir tidak gratis. Mereka juga berjualan di atas pesawat. Tentu saja dengan berjualan di atas pesawat mereka meraih keuntungan cukup besar. Kenapa? Karena di atas pesawat kita tahu bahwa hampir bebas dari pajak. Yang terpenting lainnya adalah masalah bandara. Southwest Airlines selalu memilih di bandara-bandara pinggiran, tidak di bandara-bandara yang padat. Ada dua keuntungan yang dilakukan oleh Southwest Airlines dengan memilih yang berada di bandara pinggiran. Pertama adalah biaya parkir pesawat yang murah, kemudian biaya penerbangan yang murah, dan juga biaya pendaratan yang murah. Biasanya dengan mendarat di bandar-bandar luar kota yang lebih kecil, Southwest mampu mendikte biaya pendaratan dan juga biaya penerbangan di bandara tersebut. Di bandara-bandara pinggiran, peluang on time atau tepat waktu lebih besar daripada bandara-bandara padat. Selain itu, Southwest juga memiliki kekuatan penawaran yang besar dengan bandara pinggiran, sehingga mereka bisa mendikte harga dari biaya pendaratan dan biaya juga
parkir, dan lain sebagainya. Yang terpenting, Southwest mengurangi biaya parkir di bandara. Southwest melakukan apa yang namanya disebut penerbangan non-stop, di mana satu pesawat hanya berhenti pada satu bandara dengan durasi 30-45 menit saja, sehingga mengurangi biaya parkir di bandara yang cukup besar. Biaya parkir bandara ini cukup besar kalau misalnya Southwest menunggu atau menempatkan tidak melakukan penerbangan non-stop. Penerbangan non-stop cukup membantu dari Southwest agar mereka bisa berangkat point to point dengan cepat dan tepat waktu. Selanjutnya, Southwest membuang reservasi. Southwest melayani siapa yang datang lebih dahulu sehingga menghemat waktu mengantri. Orang boarding datang dahulu maka akan dilayani lebih dahulu. Ujung-ujungnya karena penghematan waktu bisa menghemat biaya tentunya. Yang cukup penting dari Southwest adalah menghilangkan koneksi atau penghubung. Misalnya mau ke Denver, mendarat di New York, kemudian ganti pesawat lain. Hal ini menyebabkan biaya di darat cukup tinggi dan biaya tiket transfer dan lain sebagainya cukup menjadi begitu rumit. Oleh karena itu, Southwest menggunakan langsung point to point untuk mengurangi biaya. Jadi tidak ada lagi biaya transfer, kemudian boarding lagi, pindah tas. Ini akan memakan waktu dan juga menyebabkan biaya cukup tinggi di mana menggunakan tenaga kerja manusia tentunya. Proses check-in dan boarding juga bisa dilakukan oleh mesin sehingga mengurangi tenaga kerja. Selain itu, maskapai murah seperti Southwest mengurangi pemakaian garba rata atau belalai ya. Mereka biasanya turun dari pesawat langsung naik bus dan diantar ke terminal. Di Southwest tidak ada serikat kerja. Mereka menggunakan sistem kontrak. Mereka dibayar berdasarkan terbang mereka. Tapi hampir karyawan Southwest bangga bekerja di Southwest. Dan Southwest termasuk perusahaan yang diburu para pekerja. Karena Southwest memberikan jaminan kesejahteraan mereka. Mereka yang produktif memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Jadi jelaslah mengapa Southwest bisa memakai strategi low cost dalam penerbangannya. Karena kemampuan Southwest memotong rantai produksi dan melakukan efisiensi dan efektivitas dalam produksinya. Pertanyaan berikutnya, mengapa airline lain tidak bisa meniru yang dilakukan oleh Southwest Airlines? Padahal mereka bisa meniru dengan memotong budget. Yang tidak bisa ditiru adalah budaya kerja. Budaya kerja yang dibangun oleh Southwest Airlines cukup lama, yaitu budaya kekeluargaan yang dimiliki hanya oleh Southwest Airlines. Hal inilah yang membuat perbedaan antara Southwest Airlines dengan perusahaan-perusahaan airline lainnya yang berada di Amerika Serikat. Saat pramugari bisa merangkap sebagai tukang membersih pesawat, kemudian juga bisa merangkap sebagai pengecek tiket. Yang ini kan yang tidak dilakukan oleh pesawat-pesawat lain yang sangat sulit dilakukan kalau tidak ada budaya kerja yang memadai. Oleh karena itu, budaya kekeluargaan, budaya kebersamaan yang dibangun oleh Southwest ini juga membantu Southwest untuk memotong rantai produksinya. Pemirsa, demikianlah bagaimana sebuah perusahaan Southwest melakukan strategi low cost dan memotong budget produksinya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana analisa kita tentang PES, yaitu political, kemudian economic, kemudian sosial, kemudian juga teknologi. Dari segi PES atau political, Southwest didukung oleh kebutuhan politik yang begitu besar, kebutuhan para elit-elit politik yang begitu besar, dan juga kebijakan-kebijakan yang anti-dumping dan anti dari monopoli. Southwest mendapatkan harga yang terbaik sehingga didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemerintahan Amerika Serikat sendiri, memberikan kebebasan bersaing dengan berbagai cara tentunya yang sesuai dengan etika bisnis. Kemudian dari segi ekonomi, kalau kita lihat dari segi ekonomi, keadaan Amerika yang mengalami pertumbuhan yang terus-menerus mengakibatkan menjadi keuntungan bagi Southwest. Kenapa? Para pebisnis mencari biaya yang murah, mencari menghemat cost. Dengan apa? Menggunakan penerbangan Southwest Airlines. Kemudian kalau dari segi sosial masyarakat di dunia dengan baru ditemukannya check-in dan boarding menggunakan online sehingga bisa dibeli melalui online. Mereka bisa melakukan check-in dari rumah, bisa online dari rumah untuk membeli tiket-tiket Southwest. Dan Southwest yang mempelopori tiket online. Kemudian yang ketiga, dari teknologi. Teknologi Southwest melakukan pembaruan dari mulai dengan automatic boarding maupun automatic check-in melalui counter-counter yang ada di bandara-bandara yang ditempatkan di Amerika Serikat. Kemudian selain itu juga dari teknologi, Southwest membeli pesawat-pesawat Boeing 73 baru sehingga menghemat bahan bakar.
pesawat-pesawat baru cenderung menghemat bahan bakar. Ini yang menjadi keuntungan dari Southwest Airlines. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.